Silakan grup 3. Oke, selamat malam teman-teman semuanya dan Pak Ihan. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya, Belinda, dan Mas Eku. Em, Kali ini kita membahas kembali materi minggu kemarin yang mungkin sudah kita bahas sebelumnya, cuma dengan kita berusaha untuk menyajikan yang lebih berbeda lagi lah gitu. Tapi secara materi kita akan tetap mengambil materi metode penyelesaian persamaan diferensial yang perbedaan Euler dan Runge-Kutta, tapi nanti akan lebih banyak ke simulasi Python-nya kayak gitu. Next. Next Mas Eko. Oke, jadi ya secara kelebihan. Ya, secara dasar yang pastinya dalam penyelesaian konteks ODE atau Ordinary Differential Equation, pasti kan kita banyak nemu initial value problem. Nah, kita menggunakan metode numerik untuk menyelesaikan persamaan diferensial yang nggak bisa diselesaikan secara analitik. Salah satunya adalah metode Euler ini ya, yang sudah dibahas kemarin minggu lalu itu. Tapi metode Euler ini kan dibilang metode numerik yang paling sederhana untuk menyelesaikan ODE. Nah, kita mencari atau membandingkan dengan metode lainnya yang bisa melengkapi si ketelitian si Euler ini. Salah satunya adalah metode Runge-Kutta. Next, Mas Eko. Nah, Runskuta ini sama juga untuk menyelesaikan persamaan diferensial yang dikembangkan oleh si Runs dan Kuta. Dalam persamaan diferensial ini pastinya membutuhkan turunan lebih banyak agar mendapatkan sebuah akurasi atau ketelitian tepat. Namun dalam metode ini, dalam mencapai ketelitian yang tinggi, kalau pakai Runskuta ini nggak butuh turunan yang kompleks lah ya gitu. Jadi bentuk umumnya adalah berikut ini. Nah, kita masuk ke langsung ke Runskuta yang orde 2. Next. Metode Runskuta Order 2 ini, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, ini pengembangan dari metode Euler, namun memiliki ketelitian yang jauh lebih baik atau lebih dikembangkan lah daripada si Euler ini. Lebih teliti lah ya kita bisa sebut. Kalau Runskuta Order 2 ini juga memecah interval waktu menjadi sebuah langkah-langkah kecil sebesar si H, namun perbedaannya terletak pada bagaimana metode si RK2 ini menghitung si nilai solusi berikutnya. Jadi kalau kita lihat pada rumus yang pertama, rumus persamaan berikut, rumus ini sering disebut sebagai metode titik tengah yang langkahnya biasanya menghitung gradien di titik awal, lalu gunakan gradien tersebut untuk memperkirakan titik tengah dari interval, lalu hitung lagi gradien di titik tengah, lalu gunakan lagi gradien titik tengah tersebut untuk memprediksi nilai Y pada X plus H gitu. Jadi hasilnya pasti lebih baik karena metode ini memperhitungkan arah perubahan fungsi bukan hanya di awal tapi juga di titik tengah si interval. Nah, next aja, Mas Eko. Nah, kita bisa melihat bentuk umum dari si RK2 ini. Jadi ada K0 dan K1. Jadi ada dua kali perhitungan. Jadi kalau Euler itu cuma pakai K1 aja, tapi kalau misalnya RK2 ini pakai K0 dan K1. Kalau kita lihat di grafik, kita bisa perhatikan grafiknya, di mana ini kita bisa menunjukkan bahwa kita mulai dari titik tengah si XY ini, lalu menggunakan gradien awal si fxy untuk menuju ke titik tengah. Nah, dari sana kita ambil gradien baru di X plus H per 2 dan Y yang udah dikoreksi menggunakan K0 per 2. Nah, gradien titik tengah inilah yang digunakan untuk memperkirakan tinggi area berikutnya di X plus H-nya itu. Nah, secara grafik ini kita bisa menghampiri luas di bawah kurva turunan Y aksen X dengan menggunakan dua batang berukuran H, H per 2, di mana yang mewakili masing-masing mewakili informasi awal dan pertengahan. Next, kita lanjut juga ke RK4. RK4 ini
Kita seperti sebelumnya juga memecah interval dari menjadi langkah-langkah kecil. Namun kalau RK2 itu cuma 2 kali perhitungan, ini 4 kali perhitungan. Ada K1, K2, K3, dan K4. Di mana metode ini memanfaatkan 4 turunan untuk menghasilkan perkiraan yang sangat mendekati solusi sebenarnya. Next, jadi di contoh kita mengambil 2 contoh, yang satu pakai Euler dan yang satu lagi pakai RK4. Nanti akan disimulasikan di coding yang akan dilanjutkan oleh Pak Maseku. Silakan. Share screen-nya masih di slide, harus digeser mungkin. Oke, screen-nya masih dalam perjalanan. Apa mungkin matiin aja Oke, kameranya kali ya Pak? Mungkin kayaknya internetnya. ini jalan nih. Udah tampil. Tinggal Udah ya Pak. udah Oke. tinggal di zoom dikit supaya lebih gampang kelihatan. Oke, thank you Bu Belinda. Sekarang kita langsung aja ya, implementasi kode apa namanya, sesuai example 7.2 yang tadi sudah dibahas sama Bu Belinda gitu ya. Di sini kita bikin di sel satu apa namanya, modul Euler sederhana gitu ya. Lanjut kita ke modul 2 kita buat print solve, dan kita lanjut ke apa namanya, implementasi kode ODE yang tadi gitu. Nah, saya nggak berlama-lama di sini karena nanti ada banyak yang harus saya print gitu. Eh, di sini saya udah print sebenarnya ya. Coba kita apa namanya? Nah, di sini terlihat solusi numerik dengan titik-titik biru, sedangkan garis oranye adalah solusi eksak gitu ya. Nah, pada bagian awal di sini ya sekitar X kurang dari 0,5, plotnya hampir lurus gitu ya, sama dengan solusi eksak. Nah, tetapi ketika melengkung, solusi meningkat. Misalnya di sini X eh, sama dengan 1 atau lebih dari gitu ya. Perbedaan numerik dan eksak juga bertambah gitu ya. Nah, Q Salas juga di dalam bukunya bilang bahwa kita bisa mencoba menjalankan ulang program H nilai H-nya gitu ya 0,025 dengan langkah yang lebih kecil. Kesalahan pemotongan berkurang setengahnya gitu ya. Di sini kita sudah coba print sih yang ini Pak. Untuk yang apa namanya, yang 0,5 itu yang ini Pak, nah yang atas. Nah, kita juga punya yang RK4, Ini metodenya apa nih Pak yang ada kesalahan? yang Euler Pak. Jadi Oke. hanya itu kita coba 0,05 dan 0,025 gitu. Di buku Kisalas bilang seperti itu Pak. Nah, kita lanjut ke RK4 ya. Apakah terlihat? Mungkin Ini harus di sudah scroll down deh. Atau masih running kah code-nya? enggak sih Pak. Di sana apa sudah RK4 ya? Nah, Oh, eh, RK4 udah. Iya. iya. Modul sama kita seperti di Euler juga kita buat modul RK4 untuk mendefinisikan fungsinya gitu ya. Nanti kita juga bikin pinsol dan kita masukkan menggunakan soal yang sama tadi seperti Bu Belinda itu ya 7.4. Nah, saya udah print sebelumnya ya di sini. Kita print.
hasilnya sebentar. Oh, ini sepertinya ada kendala di loading sih, Pak. Kita restart dulu, Pak. Ya, alarm saya udah bunyi sih, tapi ini tinggal ngeran doang ya. Iya, Pak, ini eh oh ada error ya. Tadi sih di tes sih nggak error sih, Pak. Ini kok tiba-tiba ada error ya. Waktu integral ada error gitu. Sel 17. Harus dijalanin dari atas kali kali, Pak. Oh iya, sebentar ya, Pak. Oke. Karena kalau ada yang kena skip, terus dia mengasumsikan itu harganya ada, ntar dia error. Nah, iya, Pak, betul, Pak. Yang tadi Pak Ihan bilang. Nah, di sini ya, titik biru nyaris menempel garis oranye eksak, sangat jauh lebih akurat ya dibanding Euler yang dengan jumlah komputasi yang sama gitu ya, yang tadi di running sebelumnya gitu. Nah, kalau kita bandingkan dengan metode Euler di contoh yang tadi 7.2, kita bisa melihat RK4 ini jauh lebih akurat gitu ya. Tapi di buku Kisalas juga memang bilang RK4 itu butuh kali 4 perhitungan per step gitu ya. Tapi karena lebih akurat, kita bisa pakai langkah yang jauh lebih besar gitu. RK4 ini menghasilkan grafik jauh lebih halus dan mendekati solusi eksak gitu ya, tanpa perlu terlalu jauh banyak langkah, jadi lebih efisien hasilnya dan lebih bagus gitu. Ini haknya berapa, Pak? Ini hanya 0,2 Pak, sesuai yang di soal sih Pak. Nah, tapi kita juga punya apa namanya RK5 gitu Pak. Boleh dicoba Pak di running Pak. Boleh, Pak, kalau cepat. Ya, eh oke, terlihat ya Pak ya. Nah, sekarang kita masuk ke RK5 adaptif ya. Seperti sebelumnya sama di RK5 juga kita masukkan apa modul RK5 pinsol dan kita mendefinisikan soalnya gitu ya. Yaitu di sini ya. Kita ambil soal contoh 7.9 gitu ya. Nah, ini sudah saya print juga ya. Eh, apa namanya? Tadi gitu ya. Nah, terlihat ya di sini bahwa titik-titik lebih rapat di sekitar X sama dengan 0 di sini ya Pak ya. Nah, karena perubahan yang cepat gitu ya. Nah, semakin ke kanan kalau kita lihat perubahannya makin halus, jadi titik-titik semakin jarang dan itulah keunggulan dari metode adaptif ini gitu ya. Dia menyesuaikan ukuran secara otomatis gitu. Oh, ini metodenya ganti nih. Ini bukan ini ya. Ini udah adaptif ya. Iya Pak, betul Pak. Nah, ini kita juga ada yang booster ya Pak. Boleh kita coba Pak? Nggak usah, Pak. Udah waktunya udah habis, Pak, soalnya. Oh, udah habis ya Pak. Oke Pak, Iya. thank you Pak. Thank you. Pak Mas Eko sama Bu Belinda ini apa codingannya ngambil dari Q salah semua kah? Atau ada dari Iya, internet? betul Pak. Dari Q Dari Salas ya. 4 metode kita ambil dari Q-Salas. Ada kesulitan nggak, Pak, waktu mengadaptasi codingnya? Ada Pak. Yang pertama itu yang pasti kita rata kiri ya Pak ya. Nah, yang kedua ini Pak apa namanya? Tanda petik Pak. Itu kalau saya copy langsung kadang tanda petiknya itu nggak apa namanya? Nggak sama gitu. Oh, berubah dia tandanya. Iya, itu harus diketik manual gitu dan kalau Iya, iya, diketik iya. manual dia apa si kodenya mau gitu. Itu selain dua itu yang lebih ke arah format sintaks, eh, begitu itu diperbaiki langsung jalan ya, Pak ya? Langsung jalan Pak, betul Pak. Oke deh. Oke, thank you Pak Mas Eko, Bu Belinda. Oke, thank you Pak.